Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Bu Susi ya. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Nah, kali ini kita akan belajar kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan di pembelajaran 3. Nah, coba lihat anak-anak di sini. Di sini padi, ubi-ubian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Nah, jadi kita tidak cukup makan makanan yang bergizi saja ya anak-anak. Kita juga perlu olahraga supaya badan kita sehat dan kuat. Nah, coba lihat di sini. Di sini ada olahraga yang bentuknya permainan ya. Nah, di sini olahraganya yaitu ambil benderanya. Nah, caranya memainkannya yaitu sebagai berikut anak-anak. Yang pertama, bagilah siswa menjadi 2 kelompok. Yang kedua, masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Yang ketiga, setiap kelompok menancapkan bendera di areanya dan menjaganya jangan sampai diambil lawan. Yang keempat, saat peluit bertiup, seluruh anggota bergerak ke arah bendera lawan untuk mengambil benderanya. Yang kelima, anggota yang berada di daerah lawan berlari menghindari lawan. Apabila sampai tersentuh, maka yang bersangkutan harus keluar lapangan. Wasit meniup peluit meminta seluruh pemain kembali ke tempat masing-masing. Yang keenam, setelah semua siap kembali, wasit meniup peluit sebagai tanda bahwa permainan dimulai. Begitu seterusnya. Yang ketujuh, permainan berlangsung sekitar 15 menit. Yang kedelapan, kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil mengambil bendera lawan. Nah, jadi permainan ini bisa anak-anak memainkan dengan teman-temannya di sekolah atau di rumah ya. Nah, saat bermain kamu harus memiliki keterampilan berlari anak-anak. Perhatikan sikap tubuh ketika berlari. Nah, coba lihat gambar ini. Sikap tubuh kita saat berlari seperti ini anak-anak. Yang pertama, kepala tegak. Yang kedua, tangan agak menggenggam. Yang ketiga, lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Yang keempat, ujung kaki menghadap ke depan. Yang kelima, telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Yang keenam, jangan angkat kaki terlalu tinggi anak-anak. Yang ketujuh, badan tegap tidak membungkuk. Yang kedelapan, bahu santai tidak diangkat. Nah, ini adalah posisi berlari yang baik dan benar ya anak-anak. Pasti anak-anak bisa ya melakukan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada gambar anak-anak. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif atau kawin, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan anak-anak? Ayo kita cari tahu ya bersama-sama. Nah, perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Di sini ada gambar nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya anak-anak. Jadi di sini biasanya kalau kita beli buah nanas,
atasnya ada daunnya ya. Nah, itu kita potong, lalu anak-anak taruh di gelas, dikasih air. Nanti pasti akan tumbuh akar anak-anak dan siap ditanam. Nah, itu adalah cara perkembangbiakan nanas secara vegetatif. Nah, sekarang coba lihat. Ini adalah gambar bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis, yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Nah, kita juga sudah belajar tentang bawang merah ya anak-anak. Cara berkembang biaknya dengan umbi lapis. Nah, sekarang coba lihat. Di sini ada gambar pohon pisang anak-anak. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Nah, anak-anak, kalau ada tumbuhan pisang, biasanya di samping-sampingnya tumbuh pohon pisang yang kecil-kecil ya. Nah, itu yang dinamakan tunas anak-anak. Nah, coba sekarang kita lanjutkan ya. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Nah, di sini tanpa melalui perkawinan itu tanpa melalui pertemuan antara benang sari dan kepala putih ya anak-anak. Nah, makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya anak-anak. Nah, coba lihat di sini ada contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif anak-anak. Perlu anak-anak tahu, perkembangbiakan vegetatif itu ada dua ya. Ada vegetatif buatan dan ada vegetatif alami. Nah, coba di sini perkembangbiakan vegetatif buatan anak-anak. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama adalah cangkok. Seperti pohon mangga kalau dicangkok ya anak-anak. Nah, seperti ini. Yang kedua itu perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara stek batang seperti ketela anak-anak atau singkong ya. Singkong itu memakai stek, dipotong kecil-kecil yang bawahnya dilancipi lalu ditancapkan di tanah. Itu namanya stek batang. Yang ketiga adalah menyambung. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Yang pertama dengan akar tinggal, yaitu seperti contohnya jahe anak-anak. Lalu yang kedua, umbi lapis. Contohnya seperti tadi, bawang merah. Lalu yang ketiga, umbi batang. Itu seperti ketela ya. Nah, yang keempat, umbi akar. Contohnya seperti wortel anak-anak. Yang kelima, dengan tunas adventif. Nah, itu seperti sosor bebek anak-anak. Contohnya itu ya. Nah, yang keenam, spora. Nah, makai spora ini contohnya seperti bunga suplir anak-anak. Bunga suplir itu ada kehitam-hitaman, ada bintik hitam. Nah, itu spora. Berkembang biak dengan spora ya anak-anak. Nah, yang ketujuh adalah dengan geragih. Di batang menjalar anak-anak. Nah, ini tadi adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dan vegetatif alami ya anak-anak. Nah, coba yuk kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di halaman 36 anak-anak.
Nah, di sini ada bacaan anak-anak. Bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, dalam bacaan ini kita mengetahui bahwa Indonesia terdiri ada banyak pulau ya anak-anak. Nah, setiap pulaunya ada dataran tinggi dan juga ada dataran rendahnya anak-anak. Itu mempunyai sifat dan karakter masing-masing ya anak-anak. Kalau dataran rendah cenderung mendekati pantai, sedangkan dataran tinggi akan jauh dari pantai anak-anak. Dan biasanya hawanya dingin ya. Nah, setelah anak-anak membaca, sekarang anak-anak disuruh mencari ide pokoknya dari bacaan tersebut ya. Di situ ada 5 paragraf. Coba, yuk kita belajar bersama ya. Kita mencari ide pokok di paragraf 1. Ide pokoknya adalah apa itu? Hebat. Indonesia adalah negara kepulauan khatulistiwa. Nah, coba sekarang di paragraf 2 ide pokoknya apa ya anak-anak? Hebat. Ide pokoknya dataran rendah di Indonesia. Nah, untuk ide pokok selanjutnya paragraf 3, 4, 5. Coba anak-anak cari ya. Ayo kita berlatih. Semangat. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita di tema 1, subtema 1, dan di pembelajaran 3. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk anak-anak ya, untuk belajar anak-anak di rumah maupun di sekolah. Salam pendidikan. Terima kasih anak-anak.